Anda kembali di Profit dalam segmen Take a Look dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Country Product Manager ASUS Indonesia, Yulianto Hasan. Nah, tadi kita sudah membahas kira-kira keunggulan dari ExpertBook B5 Flip OLED ini dan tentu kita akan membahas lebih dalam lagi. Nah, ini mungkin dari sistem manajemen teknologi informasi ya yang kita ketahui juga terdiri dari Trusted Platform Module atau TPM. Nah, ini kira-kira bisa dijelaskan nggak sih Pak seperti apa yang dimaksud dengan TPM ini? Ya, TPM itu Trusted Platform Module. Jadi TPM itu dia ada semacam chip hardware yang terembed di dalam si perangkat device itu sendiri. Dan TPM ini fungsinya, kegunaannya itu untuk melindungi informasi dan enkripsi data yang ada pada device tersebut. Sehingga tentunya keamanan data pengguna bisnis bisa jauh lebih aman. Dan TPM sendiri karena dia sifatnya hardware, dia agak susah untuk dihack atau dimodifikasi karena dia sifatnya hardware. Jauh lebih aman dibandingkan di TPM yang sifatnya software. Oke. Nah, kemudian tadi sesuai dengan namanya ya ExpertBook B5 Flip OLED, ini kan didukung dengan layar OLED. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga begitu lebih detail lagi kepada para pemirsa, kira-kira apa saja sih kelebihan dari layar dengan teknologi OLED ini? Iya. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau biasa kita mungkin sering mendengar OLED itu kalau di elektronik ya, mungkin di televisi ya yang sudah menggunakan OLED. Jadi ASUS ExpertBook B5 Flip OLED ini dia merupakan notebook bisnis pertama yang menggunakan display OLED. Dan display OLED ini tentunya salah satu kelebihannya adalah dia kalibrasi warna yang sangat paling sesuai dengan realita yang ada di device tersebut. Karena kalau OLED itu biasanya kalau LCD biasa kalau dibandingkan OLED, OLED ini dia tidak ada gap di tampilan displaynya sehingga makanya warnanya kalibrasi warnanya sangat akurat, paling mendekati realitas. Dan juga ASUS B5 Flip OLED ini dia juga sudah memenuhi standar TUV Rainland. Standar TUV Rainland ini dia memungkinkan untuk meminimalisir blue light, jadi ada blue light filternya yang tentunya secara emisi blue light filter itu dia membuat dengan emisi yang lebih sedikit tentunya membuat kesehatan mata juga jadi lebih baik. Dan tentunya juga itu berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung ke produktivitas bisnis atau dalam kegunaan bekerja pengguna bisnis itu sendiri. Oke, menarik. Berarti memang sangat ditujukan nih kepada kalangan profesional dan juga bisnis, apalagi jika pekerjaannya juga berkaitan dengan sesuatu yang berurusan dengan warna begitu ya. Betul Nah, sekali. kemudian kalau kita berbicara tadi terkait dengan potensi untuk penggunaan laptop untuk di bidang bisnis dan juga profesional, kalau Anda sendiri melihatnya potensi pasar dari kalangan ini seperti apa sih, Pak? Ya, saya kira ini juga sangat menarik ya. Kita di Indonesia ini seperti yang mungkin sebelumnya juga diinformasikan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu lebih dari 3% ya di tahun 2021. Dan ekonomi kita sendiri diprediksi seperti target oleh Bapak Presiden kita ya, kita mau jadi negara maju di 2045. Tentunya untuk jadi negara maju ini pertumbuhan ekonomi ini harus disustain kan ya, harus di-maintain. Dan kita melihat untuk tentunya kegunaan bisnis itu sendiri akan semakin lebih banyak, baik itu dari sektor UMKM ataupun sektor-sektor seperti korporasi ataupun institusi pengadaan pemerintah ataupun seperti edukasi. Tentunya semua roda ekonomi bergerak dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan tentunya kami selaku penyedia untuk notebook bisnis di Indonesia, ExpertBook ini tentunya mau mendukung untuk perkembangan ekonomi di Indonesia untuk vertikal bisnis yang tadi disebutkan. Dan dengan adanya beberapa segmen ExpertBook bisnis, baik itu dari B5 ataupun ada segmen-segmen yang lebih tinggi ataupun seperti mainstream di B1, tentunya fitur-fitur ini kami harapkan bisa memenuhi fungsi dari kebutuhan pengguna bisnis di Indonesia itu sendiri. Oke, dan ini memang disesuaikan ya tadi dengan target pertumbuhan ekonomi, maka tentu ada produktivitas dari masyarakat juga yang perlu ditingkatkan dan salah satunya juga tentunya dengan peralatan-peralatan yang sesuai termasuk dengan laptop begitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan mungkin perekonomian, kemudian juga dengan pandemi COVID-19 yang saat ini juga tengah terjadi, kira-kira seperti apa sih berdampak begitu kepada permintaan laptop? Karena tentunya ada perubahan ya dari sikap masyarakat ketika bekerja, dari yang sebelumnya bekerja di kantor, kemudian saat ini juga bisa bekerja dari mana saja, dari rumah begitu. Nah, ini kira-kira apakah memang berdampak kepada penjualan dari laptop sendiri? Iya,
Saya kira sejak tahun 2020 banyak sekali penyesuaian ya, baik itu dalam hal kehidupan sehari-hari dan juga operasional atau aktivitas ekonomi, aktivitas bisnis. Di tahun 2020 kita harus membiasakan untuk bekerja dari rumah, bahkan juga mungkin ada yang untuk anak-anak belajar dari rumah. Tentunya ini membuat kebiasaan baru ya, new normal dalam hal bekerja yang membutuhkan para profesional atau para pemilik bisnis untuk bisa bekerja mobile. Ya tadi mungkin seperti yang disebutkan ya, kita sudah work from anywhere, apalagi berbagai macam varian seperti apapun ya ini kita harus tetap produktif. Dan tentunya ini mobilitas ini didukung oleh produktivitas melalui perangkat laptop bisnis. Dan tren ini tentunya saya kira akan tetap bertahan ya, karena saya kira beberapa pengguna atau profesional ya sudah sangat terbiasa ya, baik itu bekerja di kafe atau di restoran, tetap produktif ya. Bahkan conference call bisa di mana saja, bisa di rumah, bisa di luar atau di outdoor ya. Dan saya kira juga trending ini akan tetap bertahan dan kita mesti menyesuaikan juga. Dan disitulah kami muncul dengan solusi perangkat untuk kebutuhan pekerja tersebut. Oke, apalagi tadi juga sudah disesuaikan ya dengan fitur-fitur yang memudahkan masyarakat untuk bekerja dari mana saja. Tadi juga sudah bisa di flip begitu ya. Kemudian juga dari segi kamera, dari segi audio juga sudah menyesuaikan begitu ya untuk bekerja dari rumah. Nah, tapi tadi belum disinggung sedikit nih terkait dengan sinyal ya. Kadang-kadang juga suka menjadi masalah begitu. Kadang sinyalnya oke, tapi gadgetnya ini kurang mendukung begitu. Nah, kalau dari produk Asus ini sendiri seperti apa? Ya. Jadi memang di dalam produk ExpertBook B5 Flip OLED ini dan juga beberapa seri ExpertBook yang lain, kami memiliki feature Asus Wi-Fi Master. Asus Wi-Fi Master ini memungkinkan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan sinyal yang didapat. Jadi mungkin pada saat di luar, kalau kita bekerja di luar ya mungkin menggunakan Wi-Fi eksternal, ada beberapa macam situasi ya mungkin baik sinyalnya ada yang kuat ataupun lemah, tapi dengan adanya aplikasi Asus Wi-Fi Master tersebut, dia memungkinkan untuk menangkap sinyal Wi-Fi dan memaksimalkan sehingga tidak mengganggu produktivitas Anda dalam bekerja. Oke, nah tapi kalau saya lihat ya dari produknya Asus sendiri begitu ya untuk ExpertBook B5 Flip OLED ini juga mungkin menarik ya ketika digunakan untuk anak-anak bersekolah begitu ya, karena tadi bentuknya yang bisa diubah-ubah begitu tentu sehingga membuat masyarakat ataupun juga anak-anak sekolah ini juga tidak bosan ya berada di depan laptop. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dari kegunaan, mungkin tadi kan memang fokusnya untuk bisnis dan juga profesional, tapi ketika digunakan untuk anak-anak bersekolah apakah ini juga masih bisa mendukung begitu fitur-fiturnya? Ya, saya kira karena untuk Asus ExpertBook B5 Flip OLED ini, dia dengan layar 13 inch, tentunya sudah sangat sesuai ya untuk mungkin K7 sampai dengan K12 ya, jadi SMP sampai SMA dengan ukuran layar yang mungkin juga sudah menyesuaikan ya dengan umur si anak tersebut. Dan tentunya beberapa orang tua juga mungkin concern ya dengan beratnya, karena mereka juga mungkin ada beberapa yang harus dibawa untuk aktivitas sekolah. Jadi beberapa kalau saya kenal beberapa orang tua, mereka kadang concern, mungkin kalau mobile jangan terlalu berat. Dan tentunya karena beratnya hanya di bawah 1,5 kilogram, ini juga tentunya bisa membantu untuk kebutuhan pembelajaran. Apalagi mungkin dalam PTM, pembelajaran tatap muka, ini juga bisa diaplikasikan. Saya kira ada beberapa skenario lain di luar bisnis, UMKM, korporasi ataupun institusi pemerintah. Edukasi pun bisa diaplikasikan juga sesuai dengan kegunaan dari user skenario dari pengguna tersebut. Oke, ini menarik ya, memang kalau kita lihat juga dari bentuknya juga saya katakan juga menarik begitu ya. Nah kemudian kalau misalnya kita berbicara tadi terkait dengan masa pandemi, dengan kebutuhan untuk laptop sendiri meningkat begitu, mungkin harapan-harapan dari Asus sendiri seperti apa sih? Atau mungkin dalam 1-2 tahun ini sendiri untuk goals, kemudian juga untuk target-target dari perencanaan produknya sendiri seperti apa? Ya, mungkin masyarakat sudah mengenal Asus di waktu yang lama. Tapi untuk sedikit yang kita highlight dan emphasize di sini adalah
lini Asus Business ini yang datang dengan produk Asus ExpertBook dan Asus Expert Center, kami memiliki berbagai macam segmen, baik itu segmen dari entry level, baik itu 11,6 inch ataupun B1 dengan 14 inch ataupun B5 Flip ataupun juga dengan ada B7 dan B9 yang beratnya juga di bawah 1 kilogram. Tentunya harapan kami bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat, skenario di masyarakat, baik itu untuk beberapa pengguna bisnis ataupun tadi seperti institusi pemerintah ataupun edukasi. Ya, harapannya tentunya selain juga meningkatkan eksistensi kami di dunia bisnis dan juga kami juga bisa memenuhi kebutuhan para pengguna tersebut di beberapa vertikal bisnis yang tadi kami sebutkan. Oke, mungkin bisa sedikit begitu kisi-kisi untuk target penjualan dari produk ini ke depannya seperti apa begitu, apalagi di tengah pandemi juga yang sudah mulai bisa kita katakan terkendali, kemudian di satu sisi juga perekonomian juga sudah mulai kembali tumbuh, masyarakat juga sudah mulai melakukan konsumsi. Ini kira-kira apakah optimis begitu ya untuk penjualan dari produk ini ke depannya? Ya, saya kira kita harus selalu optimis dan juga untuk beberapa tadi kita lihat optimisme pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sangat-sangat luar biasa ya. Kita lihat sekarang juga kita sedang di masa G20 ya, dan juga kita lihat pemerintah kita sangat aktif untuk mengundang investasi masuk. Tentunya seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kami juga optimis bahwa perkembangan solusi perangkat Asus ExpertBook Business juga bisa berkembang dan memenuhi kebutuhan para pengguna bisnis di Indonesia. Oke, nah kemudian mungkin yang dari satu sisi nih sebagai konsumen biasanya kan juga memilih ketika membeli suatu laptop itu kan mempertimbangkan kira-kira durabilitasnya seperti apa, kompatibilitasnya juga bisa seperti apa, begitu dalam jangka waktu berapa tahun, begitu kan laptop ini juga bisa bertahan baik dari segi fisik maupun juga dari segi kompatibilitasnya ataupun juga fitur-fitur ya begitu, apakah bisa mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Nah, kalau untuk dari produk Asus ExpertBook B5 Flip OLED ini seperti apa? Ya, durability atau ketahanan itu merupakan salah satu feature, salah satu hal yang paling penting ya untuk Asus ExpertBook. Kenapa? Karena untuk para pengguna bisnis sangat penting untuk tetap produktif. Jadi apalagi dalam hal bekerja kita harus memaksimalkan waktu, jangan sampai ada redundant time supaya kita tetap produktif. Asus ExpertBook Business ini dan ini Asus ExpertBook B5 Flip OLED, dia sudah memenuhi standar US Military Grade. Untuk mendapatkan standar US Military Grade itu ada beberapa ketentuan dan tes yang mesti dipenuhi, contohnya seperti tes buka tutup engsel, tes ketahanan, dan juga tes temperatur tinggi atau tes temperatur rendah. Itu ada beberapa standar yang harus dilewati dan produk ini sudah melewati standar US Military Grade tersebut. Dan juga selain itu durability itu juga ditambah dengan konstruksi yang diperkuat, baik itu dalam konstruksi bracket keyboard, konstruksi bracket port, jadi memungkinkan ketahanannya jauh lebih lama dibandingkan dengan produk notebook kebanyakan, karena ini untuk produktivitas bisnis. Dan saya kira durabilitas ini dengan saya kira perbandingannya mungkin seperti ini. Jadi untuk value yang didapatkan dengan membeli Asus ExpertBook Business, tentunya kalau ketahanannya dibandingkan dengan notebook biasa bisa beberapa tahun lebih lama, tentunya secara total cost of ownership atau biaya kepemilikan bisa jauh lebih efisien dibandingkan dengan pembelian notebook biasa. Oke, nah tadi belum dijelaskan begitu dengan segala fitur-fitur canggihnya, dengan segala kemampuan dan tadi juga durabilitasnya juga yang tidak perlu dipertanyakan lagi begitu. Tapi belum di-spill nih kira-kira harganya dari produk ini berapa Pak? Dan kemudian kalau misalnya kita bandingkan begitu ya dengan produk-produk di level harga yang sama, kira-kira seperti apa sih tadi ya sekali lagi keunggulannya dibandingkan dengan produk dengan harga yang mirip-mirip kita katakan? Oke. Jadi untuk pertama tadi secara tentunya dengan harga yang dibeli, dengan value yang dibeli untuk produk Asus ExpertBook B5 Flip OLED ini, dia harga mulai dari 20 juta rupiah, tentunya adalah total cost of ownership. Ya. Dengan produk notebook atau laptop yang mungkin dengan segmen yang sama, mungkin biasa dengan warranty 2 tahun,
Untuk dengan Asus ExpertBook B5 OLED Flip ini, dia warranty sudah 3 years on-site. Jadi bukan hanya 2 tahun, tapi juga 3 tahun yang on-site service. Jadi apabila ada isu atau troubleshooting, bisa menghubungi ke call center kami dan akan ada teknisi ataupun agent yang akan berdiskusi ataupun mengecek untuk troubleshooting pada produk tersebut. Itu yang membedakan antara produk Asus ExpertBook Business dengan notebook konvensional yang lainnya. Oke, menarik ya dari tadi ya, sejumlah fitur-fitur juga sudah disampaikan begitu ya terkait dengan produk dari Asus ExpertBook B5 Flip OLED ini, dan tadi juga dengan segala keunggulannya yang memang diperuntukkan ya kepada profesional, kepada pihak-pihak dari kalangan bisnis tentunya, dan juga ini menarik sekali ya untuk dipertimbangkan begitu tentunya. Terima kasih sekali kepada Country Product Manager Asus Indonesia Yulianto Hasan telah bergabung bersama kami dan telah memberikan informasi-informasi menarik terkait dengan produk ini, dan sekali lagi terima kasih yang luar biasa, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih, Putri. Ya, dan demikian segmen Take a Look dalam Profit CNBC Indonesia, CNBC Indonesia Beyond Business. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.